Perdana Menteri Prancis terbaru, Gabriel Attal, lagi menjadi topik hangat di perbincangan publik, baik internasional maupun nasional seperti Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat dia viral. Pertama, dia menjadi Perdana Menteri termuda sepanjang sejarah Prancis. Dia usianya saat ini masih sekitar 34 tahun ya, berarti dia lahir sekitar 1990-an. Bisa jadi seusia Anda yang lagi nonton video ini ya, atau mungkin Anda lebih tua dari dia. Usia ini 2 tahun lebih muda dari Gibran yang kini menjadi cawapresnya Prabowo. Wah, ini bisa menjadi semacam senjata bagi pendukung Prabowo ya. Dan tim suksesnya tentu saja bahwa pemimpin tidak harus tua gitu ya. Anak-anak muda yang punya semangat, kemudian kredibilitas, kejujuran, layak diberikan kesempatan memimpin. Tapi persoalannya, apakah Gibran itu punya itu semua? Belum lama ini dia sudah ngubah-ngubah usia gitu kan, melalui sang paman gitu. Oke, lanjutkan. Kedua, dia juga menjadi Perdana Menteri yang terbuka menyatakan diri sebagai gay. Nah, ini yang belum terbayangkan di Indonesia. Dan mungkin di beberapa negara lain yang belum mengakui gay atau LGBT sebagai bagian dari masyarakatnya. Memang di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya, persoalan negara tidak disangkut pautkan dengan preferensi atau orientasi seksual seseorang. Bahkan tidak disangkut pautkan juga dengan agama seseorang. Itu yang biasa disebut sebagai sekuler ya. Artinya persetanlah dia mau agama apa, menikah dengan siapa, bahkan menikah dengan boneka, nggak ada soal. Sejauh dia mampu menjalankan tata negara dengan baik. Jadi fungsi kepublikan dia tidak boleh diganggu oleh hal-hal yang sifatnya privat. Ini memang sesuatu yang sangat khas Barat ya, melalui sekularisme dan liberalisme. Kita beberapa waktu lalu sempat ramai juga di Indonesia, yaitu hadirnya Ragil Mahardika yang menikah dengan pasangannya orang Jerman. Yang di Indonesia habis dihujat itu, sampai-sampai Deddy Corbuzier men-take down videonya. Nah, saya sedikit cerita nih soal gay ya. Sebetulnya walaupun mereka itu disebut homoseksual, tetapi konstruksi mereka dalam rumah tangga, ya, bahkan dalam hubungan seksual, tetap heteroseksual secara fungsi. Jadi begini, saya pernah suatu kesempatan itu diajak teman untuk meneliti suatu komunitas gay di suatu tempat. Ada pertanyaan menarik saat itu, mereka kan sama-sama laki gitu ya. Itu nanti kalau hubungan biologis siapa di atas dan siapa di bawah, atau bisa switch bolak-balik gitu ya. Ternyata tidak bolak-balik. Jadi ada yang di bawah sebagai istri lah kira-kira, dan ada yang di posisi atas sebagai suami kira-kira. Yang di bawah ini yang biasa dikenal dengan sebutan gay sisi atau gay bottom, sementara yang di atas disebut gay up. Kalau Ragil Mahardika itu sepertinya dia gay bottom ya, makanya dia menyebut orang Jerman itu sebagai suami. Ya. Lalu apa yang membuat mereka bisa nyaman di bawah atau di atas? Menurut yang kami temukan waktu itu, ya, pengalaman pertama lah yang menentukan mereka akan menjadi gay up atau gay sisi. Jadi ketika mereka pertama kali hubungan seksual itu, ya, ketika mereka nyaman di bawah, maka dia akan punya kecenderungan sebagai gay bottom. Tetapi sebaliknya, jika dia nyaman di atas, maka dia akan menjadi gay up. Jadi sebetulnya peran sosial dan seksual mereka tidak homo, tetapi hetero. Itu artinya konstruksi feminim dan maskulin itu tidak bisa dibuang. Walaupun mereka menolak bahwa maskulin itu harus selalu laki-laki dan feminim itu harus selalu perempuan. Bagi mereka bisa bolak-balik ya, yang mungkin banyak mendapat penentangan di beberapa tempat ya. Saya kira konstruksi ini ya, baik secara agama, budaya maupun secara psikologis. Wah, ini sudah agak kemana-mana ya. Kita kembali ke Gabriel Attal lagi aja deh. Jadi Attal ini memang politisi muda. Pada tahun 2006 saat dia usia masih 16 tahun, kalau di Indonesia anak SMA lah ya, dia sudah masuk menjadi anggota Partai Sosialis di Prancis. Jadi cenderung ke kiri-kirian lah ya. Dan aktif dalam kampanye-kampanye pemilihan capres yang diusung oleh Partai Sosialis pada tahun 2007 lalu. Dia mulai masuk di pemerintahan pada tahun 2012 di usianya yang sekitar 23 tahunan. Saat itu di Kementerian Kesehatan Prancis. Lalu pada tahun 2016 dia keluar dari Partai Sosialis dan bergabung bersama Emmanuel Macron di Partai En Marche. Kemudian dia menjadi Sekretaris Menteri Pendidikan dan terakhir menjadi Menteri Pendidikan sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Saat itu ada kontroversi juga, yaitu larangan menggunakan abaya bagi anak-anak muslim yang ada di Prancis, terutama yang sekolah di sekolah negeri. Bagi dia, Prancis itu menggunakan hukum sekuler.
Karena itu penggunaan abaya di sekolah dianggap melanggar hukum sekuler yang ketat. Ini menarik karena sekuler pun rupa-rupanya bisa jadi kaku juga ya dengan hukumnya sendiri. Kita tahu di Perancis ini menurut data CNN ada sebanyak 3,35 juta muslim. Jadi wajar ketika kebijakan Atal pada waktu itu mendapat banyak sorotan. Hingga kemudian dia dianggap sebagai golden boy dalam politik oleh Emmanuel Macron ya. Dan kemudian dia dinobatkan sebagai Perdana Menteri pada Selasa tanggal 9 Januari 2024. Dia menggantikan Elizabeth Borne yang mengundurkan diri. Nah, begitulah cerita sekilas tentang seorang gay yang kini menjadi kepala pemerintahan di Prancis ya. Apakah ini menjadi semacam pemantik untuk menepis banyak stereotip tentang gay? Di negara-negara barat mungkin ya, tetapi sepertinya ketika dibawa ke negara-negara timur agak susah.